Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Saya berikan sedikit pengantar, kemudian nanti kita kembali kepada tema. Temanya apa di sini? Tanya jawab seputar kurban. Baik, jadi kalau kita lihat berkaitan dengan masalah kurban, di sana ada 3 hal yang perlu untuk kita pahami. 3 hal tentang kurban. Yang pertama adalah pra penyembelihan. Yang kedua, proses penyembelihan. Yang ketiga, berarti Anda sudah lihat kira-kira apa di sini? Distribusi. Distribusi hasil kurban. Jadi inti dari permasalahan fikih kurban ya di 3 ini ya. Apa yang harus kita lakukan sebelum berkurban, apa yang perlu kita pastikan sebelum kurban, kemudian bagaimana proses penyembelihan kurban, dan yang ketiga adalah distribusi hasil kurban. Untuk pra penyembelihan, intinya memastikan bahwa hewan yang dikurbankan adalah hewan yang memenuhi syarat. Kemudian proses penyembelihan insyaallah nanti akan kita singgung. Dan yang terakhir masalah distribusi. Kita langsung menuju tentang proses penyembelihan. Kita akan membahas tentang syarat menyembelih syar'i. Syarat menyembelih secara syar'i tidak lebih rumit daripada syaratnya Zuleha. Kalau syaratnya Zuleha demikian ketat ya, karena harus mempertimbangkan higienitas, kemudian keselamatan, kemudian faktor apalagi lingkungan ya, faktor ekonomi, politik, sosial, budaya, dan masyarakat. Itu mungkin semua faktor diselewengkan. Maka jadilah Yahudi dan Nasrani. Baik. Sembelihan Yahudi dan Nasrani ini halal. Sembelihan halal. Begini. Di sini ada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu diselewengkan oleh sebagian orang, jadilah Syiah. Pertanyaannya, bagaimana hukum sembelihan Syiah? Halal atau haram? Kalau sembelihan Nasrani dan Yahudi, kalau hukum sembelihan Syiah halal atau haram? Kenapa haram? Bukan Islam. Yahudi dan Nasrani juga bukan Islam. Gimana? Tidak terlalu percaya Al-Quran. Oh, Yahudi dan Nasrani lebih tidak percaya lagi. Sembelihan Syiah itu halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Kenapa? Jika Yahudi dan Nasrani saja halal, apalagi Syiah. Harusnya kan si B Pak, bukan Syiah ya. Baik. Sembelihan Syiah halal atau haram? Jawabannya haram. Loh, kok bisa? Padahal kan berangkatnya sama-sama berasal dari penyelewengan. Yahudi dan Nasrani menyelewengkan ajaran Musa dan Isa. Syiah menyelewengkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa yang ini halal, yang ini haram?
Karena bagian ini rukhsah. Ini apa? Rukhsah. Allah Subhanahu wa taala jadikan sembelihan Yahudi dan Nasrani itu halal sebagai rukhsah bagi kaum muslimin. War rukhsah la tata'adda biha mahalluha. Dan rukhsah itu tidak bisa melebar. Rukhsah itu tidak bisa melebar. Sehingga sudah diberi keringanan A, maka jangan minta keringanan B, hanya boleh A saja. Rukhsah tidak bisa melebar. Tayyib. Hal yang sama juga terjadi pada sembelihan orang yang tidak sholat. Sembelihan orang yang tidak sholat. Bagaimana hukumnya sembelihan orang yang tidak sholat? Dia sudah pakai APD, ya, pisaunya tajam, pakai sarung tangan, mengikuti protap penyembelihan sesuai standar juleha, tapi orangnya nggak pernah sholat, sah atau batal? Sembelihannya batal. Kenapa? Orang yang tidak sholat nggak punya agama. Jadi kenapa orang yang nggak sholat, kan aslinya dia Islam, tapi dia nggak sholat, berarti menyimpang dari Islam. Kok sembelihannya haram? Sementara ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang dia menyimpang dari ajaran Musa dan Isa, sembelihannya halal. Karena orang yang nggak sholat bukan muslim, bukan ahli kitab. Kalau dia ahli kitab malah tidak apa-apa, namun dia bukan ahli kitab. Dan yang dikecualikan oleh Allah hanya ahli kitab sebagai bentuk rukhsah. Baik, kita lanjutkan. Apakah disyaratkan harus diniatkan untuk dimakan? Ada dua pendapat di sana. Sebagian ulama mensyaratkan harus ada niat untuk dimakan. Berarti kalau ada orang menyembelih tapi tujuannya untuk penelitian, misalnya pengen meneliti anatomi organ sapi, atau anatomi organ kambing, atau anatomi organ ayam, disembelih untuk penelitian, maka status penyembelihan ini hasilnya tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena dia menyembelih tujuannya bukan dalam rangka untuk dimakan, tapi untuk penelitian. Baik, ada orang praktek menyembelih. Dia beli seekor ayam, kemudian dia praktek menyembelih. Cara nyembelih itu gimana sih? Coba kamu praktek. Nah, praktek langsung. Jadi niat dia menyembelih adalah untuk praktek menyembelih. Halal atau haram? Halal atau haram dimakan? Halal. Kenapa? Haram. Kenapa? Menyembelihnya bukan karena Allah, untuk praktek. Berarti nyembelih ayam untuk nyambut tamu, itu halal atau haram? Loh, bukan untuk Allah, untuk tamu. Iya. Ada besok Bapak dapat, besok akan datang tamu, ya, dalam jumlah banyak. Akhirnya Bapak ayam untuk menyambut tamu. Halal atau haram? Kan bukan untuk Allah. Menghargai tamu salah satu bentuk yang dianjurkan Rasulullah SAW. Menyembah tamu boleh? Jauh sekali ini jadinya. Baik, menyembelih kambing dengan tujuan untuk praktek menyembelih, halal atau haram? Haram. Gimana? Tujuannya menyembelih supaya dagingnya bisa dimanfaatkan secara halal. Baik, berarti yang tadi halal ya? Yang nyembelih tadi loh. Tujuannya untuk praktek atau untuk dimakan? Praktek, berarti haram. Nanti Anda nggak boleh makan. Baik.
Ternyata niat di sini bisa mempengaruhi. Karena itu disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Nasa'i, "Ma min insanin qatala usfuran fama fawqaha bighairi haqqiha illa sa'alahu Allahu azza wa jalla anha." Apabila ada orang yang menyembelih usfur burung kecil, emprit. Orang yang membunuh emprit, burung kecil ya, atau yang lebih kecil daripada itu tanpa alasan yang benar, maka besok akan ditanya oleh Allah, kenapa kau sembelih hewan ini? Kecuali dengan haknya. Maka para sahabat bertanya, apa haknya? Di sini bukan hal ya, hak. Apa haknya? Yadbahuha fayakuluha. Dia nyembelih dengan niat untuk dimakan. Wala yaqta'u ra'saha yarmi biha. Dan dia tidak boleh mematahkan kepalanya. Ibnu Aqil dalam Furu' pernah mengatakan, dalam satu riwayat pendapat Imam Ahmad bahwa semua yang dilarang dalam syariat tidak sah sembelihannya. Nah, kalau kemudian di sini dilarang, berarti sembelihannya tidak sah. Baik, memastikan lagi. Kambing tadi pagi yang disembelih niatnya apa? Untuk praktek menyembelih atau untuk makan bersama? Dua-duanya. Berarti setengah halal setengah haram. Baik. Insya Allah, karena disembelih secara syar'i niatnya untuk dimakan bersama, sekaligus untuk praktek. Tayyib. Menyembelih dalam rangka menyambut tamu, halal atau haram? Ya, tamunya untuk biar makan, halal. Nah, yang dimaksud menyembelih sebagai bentuk sembelihan untuk selain Allah, itu kegiatan menyembelihnya dipersembahkan untuk selain Allah. Sembelihan seperti itulah yang masuk dalam larangan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma uhilla li ghairillahi bihi." Dan binatang yang disembelih untuk selain Allah. Lanjut. Tidak untuk dipersembahkan untuk selain Allah. Seperti menyembelih untuk berhala. Tidak diikrarkan untuk selain Allah. Misalnya dia mengucapkan Bismil Masih dengan nama Al-Masih, Bismil Masih Allahu Akbar. Nah, ini enggak boleh ya. Ini nanti sembelihannya batal. Harus menyebut nama Allah, harus membaca. Pertanyaannya, yang baca bismillah yang menyembelih atau yang menemani penyembelih? Hah? Yang menyembelih. Jangan sampai yang menyembelih diam saja, sebelahnya bismillah, bismillah, bismillah. Ya percuma saja. Walaupun sebelahnya bismillah sebanyak satu kali, percuma saja karena yang menyembelih tidak baca bismillah. Sehingga yang harus baca bismillah adalah yang menyembelih. Insyaallah paham ya? Karena kasusnya banyak. Jagal yang didatangkan dari luar, dia disuruh menyembelih, enggak bisa baca bismillah. Sing mau kaum di sebelahnya, Pak kaumnya baca bismillah terus doa panjang, udah siap sembelih, 1, 2, 3 sembelih. Gimana hukumnya? Batal. Karena yang menyembelih tidak baca bismillah. Ulama mensyaratkan bacaan bismillah ini harus dilakukan sesaat sebelum menyembelih. Sehingga kalau baca bismillah terus ke toilet dulu enggak sah, harus diulang ya. Berikutnya yang ke-8, alat yang dipakai untuk menyembelih harus pisau yang bisa melukai dan mengalirkan darah selain kuku dan gigi. Masalah bentuk bebas. Di sini ada banyak sekali bentuk-bentuk pisau ya. Apapun bentuknya silahkan, yang penting bisa melukai. Menyembelih dengan cara tidak mengalirkan darah seperti disetrum, dicekik, dipukul, dipanasi air, meskipun membaca bismillah haram karena statusnya bangkai ya. Makanya Anda bisa lihat
semua binatang buas haram dimakan karena nggak bisa disembelih. Coba, bagaimana cara menyembelih singa? Bagaimana cara menyembelih singa? Dia nggak bisa disembelih. Bisanya apa? Ditembak. Bisanya apa? Diburu. Kalau disembelih, nggak bisa. Maka binatang yang tidak bisa disembelih dengan normal dalam agama ini statusnya haram. Semua binatang darat kalau mau dimakan harus bisa disembelih dengan normal. Sehingga kalau Anda bertanya, apa hukum makan bekecot? Saya tanya, gimana cara menyembelih bekecot? Bisa Mas, menyembelih bekecot Mas? Oke, pegangi kepalanya. Harapnya keliopo sampean. Ya gini aja Pak, pas dia teng teleler nih Pak nggih, langsung di atasnya tap. Bukan kayak gitu cara menyembelih yang syar'i. Yang kesembilan, harus mengalirkan darah di tempat yang benar. Sehingga menyembelih itu tidak boleh asal mengalirkan darah. Kalau asal mengalirkan darah dibacoi, misalnya punggungnya sapi atau ditombak bagian perutnya, atau pokoknya yang penting dilukai nanti mati. Nah, kayak gini ya tidak sah. Kecuali jika hewan itu tidak bisa disembelih dengan normal. Misalnya sapi nyemplung sumur. Yang kelihatan apanya? Sumurnya. Sapi kalau nyemplung sumur kelihatan apanya? Pantatnya. Lah itu gimana Pak nyembelihnya? Kepalanya di bawah. Ya harus ada yang berani turun ke bawah nyari kepalanya. Nah, nggak mungkin ya. Maka saat ini nggak bisa karena kepalanya di bawah, pantatnya di atas. Ya sudah ditombaki saja bagian pantatnya tadi sampai mati. Karena kondisinya terpaksa dalam kondisi darurat. Kemudian di sini mengalirkan darah di tempat yang benar ada 3 keadaan. Untuk onta itu dengan cara nahar, berarti yang dilukai bagian mana? Bawahnya. Untuk selain onta dengan cara dzabah, yang dilukai bagian ujung lehernya. Untuk keadaan sapi melayu, sapi nyemplung sumur, sapi nyemplung jurang dan seterusnya, maka bisa digunakan cara apapun yang terserah dia kena bagian mana. Mau kena punggungnya, mau kena pantatnya, bebas. Wallahu alam. Nah, kemudian di sini Imam Ibnu Baz menyebutkan bahwa penyembelihan yang sesuai syar'i itu ada 3 keadaan. 1, terputus tenggorokan, kerongkongan dan 2 urat leher. Tadi kan Bapak sudah belajar itu ya. Ini yang paling sempurna. Yang kedua, terputus tenggorokan, kerongkongan dan salah 1 urat leher. Ini yang cukup sering terjadi. Sapinya dimiringkan, kemudian ketika diputer, bagian bawah nyantol, apa misalnya kena kayu atau tataan. Bagian atas masih bisa, bagian atas bisa, bagian bawah wah nggak kena. Maka yang putus salah 1 urat leher. Sembelihannya benar, halal, boleh dimakan. Meski semacam ini keadaannya di bawah kondisi yang pertama. Nah, saya pernah seperti ini di sini ya. Di sebelah selatan masjid ini dulu sebelum ada bangunan ini. Ya. Jadi waktu pisaunya agak panjang, saya buat ke bawah, wah, sudah mentok, kena tataan. Atasnya bisa. Akhirnya sapinya lama nggak mati-mati. Terus diambilkan pisau kecil, dirogoh bagian bawah, diputus, darahnya keluar banyak. Baru setelah itu cepat mati. Rame, viral. Wah, jangan-jangan sapinya haram. Pernah mengikuti berita viral itu Pak Yusuf?
Itu viral. Di kampung ini viral. Wah, sembelihannya haram. Gimana cara menenangkan? Dagingnya sudah tersebar kemana-mana. Alhamdulillah mereka masih percaya dagingnya halal. Dan statusnya apa? Halal atau haram? Halal. Terputus tenggorokan dan kerongkongan saja tanpa 2 urat leher. Ini yang paling banyak terjadi pada ayam. Ayam potong di angkringan, Bapak beli kepalanya itu, kadang kan cuman lubang tengah ya, sampingnya utuh. Lubang tengah, sampingnya utuh. Sudah? Halal atau haram sembelihan itu? Halal atau haram? Halal. Karena tenggorokan dan kerongkongannya sudah putus. Bukan syarat 2 urat leher harus putus. Wallahu a'lam. Baik. Nah, yang diajarkan di Juleha itu ngejar seideal mungkin. Makin ideal, makin bagus. Ya kita dukung praktek seperti itu. Tapi kalaupun misalnya tidak ideal, jangan sampai ada vonis statusnya haram. Karena standar halal haram dalam hal ini lebih ringan. Jangankan yang seperti ini, ada kambing misalnya lari, kemudian dikejar nggak bisa, terus ditembak, dor, kena pahanya, kemudian dia jatuh, ditunggu sebentar, mati. Halal atau haram? Kenapa? Karena dia hewan buruan. Sehingga hewan buruan itu kena bagian manapun yang menyebabkan hewan itu terluka lalu mati, statusnya halal. Baik. Walhamdulillah. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ada, kita lanjutkan. Nah, silahkan. Ada orang berburu, nembak burung, terus belum mati, ya. Kemudian dipotong, itu gimana? Tidak masalah. Yang penting pokoknya dia mati karena senjata kita. Nabi SAW pernah ditanya oleh Adi bin Hatim. Adi bin Hatim itu sahabat yang punya hobi berburu. Kemudian Nabi memberikan rincian. Kalau kamu menembak hewan, lalu hewan itu hilang, ternyata ketika ditemukan hewan itu nyemplung sumur atau masuk ke danau, jangan kau makan, karena kau nggak tahu dia mati karena tenggelam ataukah dia mati karena senjatamu, sehingga nggak boleh dimakan. Atau kau memanah hewan, setelah itu hewan itu lari, terus masuk jurang, jatuh, setelah jatuh ditemukan mati, jangan kau makan, karena kau nggak tahu dia mati karena senjatamu ataukah mati karena terjatuh. Begitu? Sehingga kalau ada sisi meragukan, maka sebaiknya tidak dimakan. Baik. Terkait sembelihan ahli kitab, apakah kita harus melihat ketaatan mereka? Pertanyaannya, sejak kapan ahli kitab itu kafir? Kenapa Pak? Gimana Pak? Sejak kapan? Ada yang lucu dengan pertanyaan ini? Lucunya gimana? Dari awal. Apakah di zaman Nabi SAW ahli kitab itu sudah kafir? Di zaman Nabi? Sudah. Al-Quran menegaskan itu. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Orang-orang kafir di kalangan ahli kitab dan orang musyrik, mereka tidak akan pernah mau meninggalkan keyakinan mereka, ya. Munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai kau bawakan bukti untuk mereka. Jadi ahli kitab di zaman Nabi SAW sudah kafir. Maka mereka walaupun di Al-Quran sudah divonis kafir, namun di surat Al-Ma'idah Allah menyatakan sembelihannya halal. Sehingga status sembelihan ahli kitab itu halal karena ahli kitab.
bukan karena mereka orang Islam atau Muslim. Mereka ahli kitab yang statusnya kafir. Maka ahli kitab dulu dan sekarang sama, mereka adalah Muslim. Lalu sembelihannya gimana? Halal. Apakah kita perlu melihat dengan detail mereka gimana ya ketaatannya dulu? Enggak perlu. Karena sama saja, mau taat tidak taat tetap sama. Kecuali kalau ateis. Kalau ateis dia tidak beragama apapun, maka sembelihannya tidak halal. Wallahu a'lam. Gimana? Mengarahkan hewan ke arah kiblat. Sampai putus. Yang pertama, menyembelih dengan mengarahkan ke arah kiblat. Ini sifatnya anjuran dan tidak wajib. Jangan terlalu gampang was-was ya. Wah, kemarin enggak ke arah kiblat, haram. Subhanallah. Terlalu was-was seperti ini juga masalah. Suatu ketika pasca Fathu Mekah, ada beberapa sahabat yang datang menghadap Nabi SAW dengan membawa daging. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Lalu para sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, ada orang yang baru saja masuk Islam, dia menghadiahkan daging ini untuk kami. Afana kulu minha, bolehkah kita makan daging ini?" Jawab Nabi SAW, "Sammu antum wa kulu." Baca bismillah, silakan makan. Baca bismillah, silakan makan. Pertanyaannya, baca bismillah di sini bismillah untuk menghalalkan atau bismillah sebagai adab sebelum makan? Enggak bisa. Karena yang menghalalkan sudah enggak mungkin, mau sudah jadi daging. Gitu ya? Bismillah ini untuk menghalalkan. Oh, sembelihannya kan sudah kemarin atau tadi. Ini sudah dalam bentuk daging. Maka bismillah menghalalkan enggak mungkin. Berarti Nabi SAW meminta kepada sahabat tadi, "Sammu antum wa kulu", baca bismillah terus makan. Berarti bismillah untuk adab makan. Begitu longgarnya yang diberikan oleh syariat, biar tidak was-was. Daging ayam yang beredar di masyarakat, peluang terjadinya pelanggaran saat menyembelih itu cukup besar. Cuman kalau itu dirawati, nanti timbul was-was besar di masyarakat. Karena kita lihat daging ayam itu sudah dipotong-potong. Ini tadi nyembelihnya gimana? Ini tadi gimana? Akhirnya was-was semua. Nah, kalau sudah was-was seperti itu, semua warung-warung kena was-was semua. Walhamdulillah kita tinggal di negeri Muslim dan mayoritas penduduknya Muslim, sehingga saat kita lihat daging di pasar, kita yakin betul yang nyembelih Muslim. Walaupun bisa jadi RPH yang bersangkutan belum mendapatkan sertifikasi sebagai RPH yang Islam. Namun dalam posisi itu, apabila yang bersangkutan atau yang menyembelih adalah Muslim, hukum asalnya halal. Begitu? Baik. Ini tadi, silakan. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, di sekitar kita kan masih ada tradisi sesembelihan. Nah, bagaimana tradisi hukumnya apa? di sekitar kita, di warga, di masyarakat? Ada tradisi sesembelihan. Sesembelihan itu Misal apa? kayak untuk tumbal atau sesajian atau untuk tradisi seperti itu. Nah, apa hukumnya ketika kita diberi untuk dimakan? Apakah kita boleh makan atau tidak, dan apa yang harus kita lakukan untuk merespon pemberian tersebut? Terima kasih, Ustaz. Saya pernah dapat cerita Pondok Taruna Al-Quran sebelum saya datang ke sana ya, itu pernah dikirimi seekor kerbau. Kalau nggak kerbau ya sapi, tapi nggak ada kepalanya. Ini silahkan diolah untuk makan santri, tapi kepalanya nggak ada. Akhirnya sama pengurus pondok ditolak, kepalanya nggak ada. Kepalanya mana? Nggak ada. Cuman dikasih dari leher utuh ke bawah, 1 ekor sapi.
Nah, karena nggak ada kepalanya ditolak. Kenapa? Karena di antara yang diharamkan oleh Allah adalah wama uhilla bihi li ghairillah, binatang yang disembelih untuk selain Allah. Sajen pakai kerbau, sajen pakai kepala kambing, sajen pakai apapun, dagingnya haram. Ada merti deso misalnya, atau dekah bumi, nyembelih kerbau, kepalanya, dagingnya ini Pak haram semuanya, karena itu binatang yang disembelih untuk selain Allah. Wallahu a'lam. Selanjutnya, apanya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik. Ketika membaca bismillah saat menyembelih, apakah dikeraskan atau pelan? Jawabannya yang penting terucap. Harus bismillah, terucap ya. Ada suara dan tidak ada suara, bebas. Sama seperti Anda sholat duhur, baca Fatihah dibaca enggak? Dibaca, tapi ucap namun tidak terdengar suara. Sah atau tidak sholatnya? Ya memang seperti itu Pak, namanya sholat sirriyah, sehingga dia dibaca sir. Membaca bismillah pada saat menyembelih, mau sir mau jahar dua-duanya boleh, nggak perlu pakai mikrofonnya bismillah terus didengar banyak orang, nggak perlu ya. Mau sir mau jahar hukumnya boleh. Yang kedua, saat menyembelih sapi, apakah perlu menyebutkan semua sahibul kurban? Jadi kalau 7 disebutkan semuanya, jawabannya tidak harus. Penyebutan nama sahibul kurban saat menyembelih itu bukan syarat sah kurban. Termasuk juga misalnya menyembelih kambing, ini kambingnya siapa? Panitia nggak tahu, gantungannya hilang. Nah, ketika gantungan hilang, ini punya siapa? Nggak tahu. Gimana itu kira-kira? Kalau yang hilang cuma 1 bisa di tracking, yang hilang 5, ada 5 kambing gantungannya hilang. Nah, ini punya siapa? Ini punya siapa? Sulit. Maka dalam kondisi itu segera saja disembelih atau boleh disembelih tanpa harus menyebut nama sahibul kurban. Bismillah Allahu Akbar, udah selesai. Terus jadi kurbannya siapa Pak? Ya tentu saja yang punya kambing, karena status penyembelih di sini hanya wakil. Wallahu a'lam. Ya, cukup? Terputus. Kalau terputus pada asalnya kan tidak boleh sengaja memutus. Berdasarkan hadis tadi Pak, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wala yaqta'u ra'saha yarmi biha, jangan diputus kepalanya. Sehingga sengaja memutus kepala ketika menyembelih itu melanggar hadis ini. Tapi kalau tidak sengaja, karena saking kuatnya tenaganya ya, terus putus tidak sengaja, insya Allah tidak masalah, statusnya hal, walaupun yang bersangkutan melakukan pelanggaran. Wallahu a'lam. Lebih afdal berkurban di lingkungan sendiri atau boleh berkurban di tempat yang jauh, misalnya Palestina atau daerah yang terpencil? Kalau Palestina saya tidak bisa memastikan. Peduli Muslim ada program kurban di Palestina? Somalia ada. Somalia. Sehingga kalau ke Palestina, wallahu alam bisa sampai atau tidak, kita nggak tahu ya. Kalau nyembelih Yahudi ya mungkin gitu. Cuman Anda tidak punya akses untuk itu. Yang kedua, kurban di daerah terpencil atau daerah sendiri. Baik, seperti ini ada banyak pertimbangan. Hukum asalnya
kurban yang afdol itu disembelih sendiri. Itu hukum asalnya. Ya. Sehingga misalnya Idul Adha tahun ini saya mudik, maka kurban saya seharusnya di mana? Idealnya di mana? Di tempat kita berada. Kamu nanti mau mudik kemana? Ke Jawa Timur, ya sudah kamu kurban di Jawa Timur. Idul Adha tahun ini saya kurban, saya berada di luar kota. Kamu kurban di sana, biar bisa nyembelih sendiri. Meskipun kondisi ini terkadang tidak bisa selamanya dilakukan. Contohnya orangnya lagi di luar negeri, di daerah sana tidak boleh nyembelih kecuali di RPH, akhirnya dikirim ke Indonesia. Nah seperti ini kan kondisional. Paling afdol nyembelih sendiri. Kalau nggak bisa diwakilkan ke orang lain dan yang bersangkutan melihat langsung, agar nanti bisa menikmati hewan hasil sembelihannya. Wallahu a'lam. Kemudian ada pertanyaan, berkorban di lingkungan sendiri tapi biaya penyembelihan hewan kurban digabung dengan biaya operasional, apakah sah? Jawabannya sah ya. Jadi biaya operasional itu kan berarti biaya yang dikeluarkan oleh panitia untuk kegiatan kurban itu, mulai dari snack, kemudian apalagi sewa alat dan seterusnya, kantong-kantong plastik, itu semuanya dibayar oleh sahibul kurban. Nah sekarang kita akan bahas ini, distribusi hewan kurban. Bagian yang pertama, dilarang membayar jagal dengan hasil kurban. Ali bin Abi Thalib mengatakan, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa bilahmiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk menangani onta kurbannya dan agar aku bersedekah dengan dagingnya, wa julutiha, kulitnya, wa ajillatiha, aksesorisnya. Aksesoris onta itu apa? Keluh. Kemudian yang ada di punggung onta itu namanya ajillah. Nah, benda-benda seperti ini dulu ada harganya. Nabi SAW minta sedekahkan semuanya. Wa alla u'tiyal jazzara minha, dan aku dilarang untuk mengupah tukang jagal dari hasil kurban. Qala nahnu nu'tihi min indina, kami bayar upahnya dari uang pribadi. Sehingga untuk jagal dibayar pakai duit. Sudah? Jadi kesimpulannya ini, tidak boleh ada kerja yang diupah dengan hasil kurban. Nah, maka kembali kepada pertanyaan, panitia bekerja, lalu karena dia kerja dapat jatah khusus, boleh atau tidak? Panitia bekerja ngurusi korban, baik nyekeli ketika menyembelih, nyacah-nyacah, nimbang-nimbang, intinya dia bekerja. Lalu dia dapat jatah khusus, boleh atau tidak? Iya, dapat jatah kurban khusus. Ini sebagai panitia, nanti dapat lagi sebagai warga. Sehingga kalau dalam satu rumah itu bapaknya panitia, istrinya panitia, anak pertama, kedua, ketiga panitia semua. Dah? Maka saat pembagian bapak dapat jatah, istri dapat jatah, dapat 5. Sebagai warga dapat 6. Bapaknya khotib dapat 7. Istrinya ketua PKK dapat. Anaknya ketua pemuda dapat lagi. Hah? Saya tanya, boleh enggak panitia dapat jatah khusus?
Boleh atau tidak? Ini kan umum. Kalau nggak dikasih, mutung. Bukan nggak berangkat, takmirnya di demo. Jadi kalau nggak dikasih, loh aku jadi panitia rentok popo, SG opo, buat apa saya bergabung? Saya jadi panitia nggak dapat apa-apa, buat apa? Bergabung jadi panitia. Takmirnya di demo itu. Boleh nggak seperti itu? Loh kan saya sudah bekerja, maka saya berhak dapat upah. Iya, Anda bekerja sehingga Anda berhak dapat upah. Tapi upahnya jangan pakai hewan korban. Kalau upahnya dari hasil hewan korban, melanggar hadis Ali bin Abi Thalib tadi. Dan kami dilarang untuk memberikan upah dari hasil korban. Karena kalau memberikan upah dari hasil korban, berarti ada sebagian dari hasil korban yang dimanfaatkan oleh sahibul korban. Kok bisa Pak? Nah kan seharusnya membayari itu pakai uang pribadi. Nah, duitnya rametu karena dibayari pakai daging. Uangnya nggak keluar karena dibayar pakai daging. Insya Allah bisa dipahami. Nah, misalnya, boleh nggak Pak? Ada penjual bakso, ya, ikut korban sapi, lalu dikasih jatah sebagai sahibul korban. Setelah dikasih jatah, dagingnya digiling jadi bakso. Boleh atau tidak? Hah? Boleh? Hak dia. Baik. Coba lihat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi ancaman. Orang yang menjual kulit kemudian uangnya dimanfaatkan pribadi bisa membatalkan pahala kurbannya. Beliau bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka kurbannya tidak sah. Tidak ada kurban baginya. Oh, itu kan yang dilarang kulit. Kalau daging kan tidak. Hah? Iya. Misalnya ya, ada orang kurban, dia dikasih sepertiga, nggak dikasih kulit, dikasih sepertiga, sampil satu, tulang iga, hati, dan sebagian tulang punggung, ya. Terus dijual, boleh atau tidak? Melanggar hadis ini. Loh, tapi yang dilarang kan kulit Pak. Kalau daging boleh. Itu sama dengan yang dilarang makan daging babi. Kalau jeroan babi boleh. Gitu? Kalau kulit saja dilarang untuk dijual, apalagi yang lebih mahal daripada kulit. Begitu ya Pak? Maka ada orang penjual sate, tongseng, gulai kambing, ya. Dia korban kambing, dikasih jatah sepertiga. Setelah dikasih jatah sepertiga, terus dimasukkan freezer. Nanti setelah warungnya buka kembali, kalau pas sesi Idul Adha itu kan musibah bagi para penjual sate ya, sehingga mereka nggak bakalan jualan, rapayu. Nanti kurang lebih 2 bulan lagi baru buka, dikeluarkanlah daging freezer tadi, dijual. Boleh atau tidak? Tidak boleh, melanggar hadis ini. Kamu tidak boleh menjual hasil kurban kamu. Imam An-Nawawi rahimahullah punya penjelasan. Andaikan orang menggunakan kulit kurban dipakai untuk sepatu atau jadi tas, lalu tas itu dijual, hukumnya enggak boleh. Karena tidak boleh menjual hasil kurban. Baik. Kembali ke panitia tadi, Pak. Nah, ini jadinya gimana untuk panitia itu, Pak? Coba kita lihat ini ya. Status panitia. Yang panitia kurban angkat tangan. KB. Semuanya panitia kurban. Sekarang kita lihat status panitia.
Panitia kurban adalah wakil dari sahibul kurban. Sepakat ini? Sepakat ya? Jadi bapak adalah wakil dari siapa? Sahibul kurban. Apapun yang dilakukan panitia kurban dianggap sebagai praktek pemilik kurban karena dia wakilnya. Sehingga yang namanya wakil, dia statusnya seperti yang diwakili. Misalnya si A tolong wakili B untuk menikahkan putrinya, maka si A sebagai apa? Wali nikah. Loh, perempuan ini apamu? Ya bukan apa-apa saya, nggak ada hubungan, tetangga saja. Nah kok kamu menikahkan dia? Karena bapaknya sudah nunjuk saya agar saya jadi wakil bapaknya mewalikan anak ini untuk nikah. Nah, dari situ apa? Posisi wakil, dia melaksanakan tugas sebagaimana yang diwakili. Statusnya sama. Panitia kurban tidak diizinkan menjual kulit kurban, kemudian uangnya dimanfaatkan untuk biaya operasional. Karena sama dengan menjual hasil kurban yang manfaatnya kembali kepada pemilik kurban. Kok bisa Pak? Biaya operasional itu kan tanggung jawab siapa? Sahibul kurban. Karena saya berkorban, ini butuh biaya operasional, ya sudah, daripada saya keluar duit, manfaatkan aja itu kulit hewan saya. Toh aku juga nggak makan, jual untuk nomboi itu. Berarti gimana? Sama dengan dia menjual hasil kurban. Termasuk juga panitia kerja terus minta upah. Nah itu berarti kerja dia dibayar pakai hewan kurban, tidak boleh. Tapi kalau pakai duit pribadi silahkan. Sepertiga hak sahibul kurban, sepertiga untuk dibagikan ke panitia yang bantu. Sebagai apa? Sebagai upah. Kalau sebagai upah tidak boleh. Hah? Nanti dulu ya, nanti dulu. Gimana? Iya. Nah ya, nanti dulu kita bahas itu ya. Coba lihat ini. Betul nggak panitia kurban itu amil? Nah ini lebih ngawur lagi nih. Ada orang yang bilang, oh panitia itu amil, jatah amil. Amil itu mana ada di kurban? Amil itu adanya di mana Pak? Nah, ini makso ini orangnya. Amil itu hanya ada untuk zakat. Kurban tidak ada amil. Baik, lanjut. Kita selesaikan dulu untuk panitia ya. Mudah-mudahan nanti tidak jadi masalah besar di tengah masyarakat. Nah, jadi biaya kurban itu kan ada dua ya. Biaya penyembelihan dan pengeletan. Apa ya? Pengeletan ya? Pengulitan. Ngelet sama ngulit beda kayaknya. Nguliti itu menguliti, ngelet itu cacah-cacahnya itu loh. Hah? Lain. Berarti biaya apa namanya? Biaya menguliti gitu aja wis gak apa-apa ya. Yang penting jenengan seneng ya. Baik. Ada biaya penyembelihan dan ada biaya menguliti. Ya. Ini kan relatif murah ya. Murah ya. Kalau di kerajaan berapa? 200 ya. Kambing 200, sapi berapa? Enggak. Di sini berapa? Enggak, menguliti. Sama ya. Biaya kurban yang kedua, operasional. Operasionalnya apa saja?
Yang pertama senjata, masya Allah. Hah? Plastik, makan, snack, terus apa lagi? Hah? Tenda, seragam, apa lagi? Hah? Jadi perlengkapan ini juga banyak sekali, masya Allah. Nah, ini yang kemudian biayanya jadi bengkak, jadi mahal ini. Terus gimana Pak yang mahal ini? Mahal di sini ada dua kondisi. Pertama, dari iuran sahibul kurban ditambah kas masjid. Loh, yang kayak gini Pak, jadinya memanfaatkan kas masjid tidak pada tempatnya. Nggak boleh ini. Itu pelanggaran. Maka kalau sampai ada takmir memanfaatkan kas masjid untuk nutupi kekurangan biaya operasional kurban, itu pelanggaran, sikap tidak amanah terhadap kas masjid. Ini tidak boleh. Nah terus kalau iuran sahibul kurban boleh, cuman kan bengkak. Biaya ini mahal. Wong sak kampung metu kabeh kok. Nggih. Yang enggak pernah ke masjid yo teko, nggih. Sehingga semua datang. Ini adalah pesta rakyat. Ditanggung oleh sahibul kurban. Sahibul kurbannya tidak lebih dari 10% masyarakat. Maka 10% ini menanggung biaya 90%. Nah, akhirnya jadinya terlalu memberatkan. Kalau dari iuran sahibul kurban ini memberatkan. Ada enggak Pak solusi? Solusi pertama, jadikan kegiatan kurban itu sebagai kegiatan kerja bakti. Ya, Bapak kalau kerja bakti, resik-resik makam, resik-resik jalan, itu nyari daging atau tidak? Nyari apa? Snack. Nah, maka jangan minta daging, sudah? Karena snack dikasih nanti. Loh, saya itu. Sehingga kita tanya sama panitia ya, para panitia, ditanteng sekalian ini. Jenengan bergabung untuk ikut dalam kegiatan panitia kurban itu niatnya nyari daging atau niatnya kerja bakti? Gimana? Jika kalau niatnya dari awal, ya kalau jadi panitia untuk bayaran, dapat bayaran, berarti niatnya sudah pengen dapat upah. Boleh nggak Pak? Boleh, tapi jangan dari hewan kurban. Maka kita arahkan, sudahlah Pak, diniatkan saja kerja bakti. Sahibul kurban sudah nyumbang dengan hewan kurbannya, panitia nyumbang dengan tenaganya. Jadi semuanya sama-sama keluar sesuatu yang bernilai dari dirinya. Saya keluar uang, kamu keluar tenaga, sama-sama keluar. Baik. Tapi saya minta dibayar. Ya sudah, nanti saya bayar berapa? Khusus untuk panitia yang rajin ada nominalnya. Jadi nanti panitia dibagi dua. Panitia ada dua klasifikasi. Yang pertama yang kerja banyak. Nah, yang kerja banyak ini dibayar dengan uang, sama seperti jagal. Kemudian yang kedua panitia tim hore. Nah, ini jangan minta daging, terus minta uang. Tim hore kok minta uang. Paling ngomong tetek, lungguh ngerokok, ngobrol, golek snack, mangan, mulai nyekel-nyekel saedik gitu. Ini kan yang paling banyak Pak, tim hore ini Pak. Nah, ini diarahkan kerja bakti. Wahai tim hore, kalian kerja bakti. Nah, khusus yang kerja banyak ini dipilih oleh takmir. Siapa nanti yang khusus kerja banyak?
A, B, C. Job desk-nya apa? Nyembelih, nguliti, ngersii jeroan. Dah, job desk jelas. Dah. Tim hore caca-caca, bantu nyekeli. Terus apa lagi? Nyebar, melastiki, kemudian nyebar ke masyarakat. Nah, yang seperti ini kerja bakti saja. Jadi niat di awal untuk sosial. Nah, kalau mereka sudah dikasih banyak adalah untuk kerja sosial, jangan minta upah baik uang maupun daging. Lah terus entuk apa? Saya dapat apa? Itu loh sudah ada jamuan, ada snack dan seterusnya. Selanjutnya, kebutuhan operasional yang sifatnya tambahan. Saya sebut tambahan ya, seperti snack dan seterusnya. Ini dijadikan kegiatan masyarakat. Dijadikan kegiatan masyarakat, lalu dana iuran warga. Seperti 17-an, Nah, kita sudah berhasil di sini. Wah, 17-an orang ngerti, paham masyarakat. Kalau di kampung ini ada 17-an, warga ngapain? Oh, urunan. Ada yang bayarnya 100.000, ada yang 200.000, ada yang 50.000, seikhlasnya. Dana yang terkumpul dipakai untuk kegiatan 17-an. Bisa kayak gini? Insya Allah kalau kayak gini kan tidak membebani sahibul korban. Yang kedua, operasional tetap terjaga ketersediaannya. Yang ketiga, posisi panitia dia lebih tertib. Ada yang dibayar pakai uang dan ada yang dibayar dengan snack sebagai tim hore. Meskipun semuanya nanti dapat snack. Nah, insyaallah seperti ini, paham ya? Nah, dicoba dulu. Dicoba dulu. Bapak dari masjid mana? Saya dari Banguntapan, Bantul. Nah, kumpulin panitia, ya. Undang Pak Bupati, insyaallah. Masya Allah. Nanti online ini bisa disampaikan ke mereka. Silakan. Untuk biaya tadi, Ustaz, pengalaman yang alhamdulillah sudah berjalan di kampung saya itu, jadi mereka disadarkan itu bukan lagi kerja bakti, tapi amal soleh. Jadi memang untuk korban itu semua warga itu sudah ikut bergabung dan semua tidak dibayar dan tidak dapat bagian korban, yang dapat cuma per kakaknya. Jadi alhamdulillah di warga saja ya. Warga, jadi hanya warga. Per kakak sudah, jadi semua warga ikut. Jadi cuma dapat jatah warga. Nah, bahkan sampai tukang sembelih pun tidak dibayar. Karena memang nyembelih juga warga. Jadi misalnya sapi 5 ya, yang nyembelih A, B, C sudah dijatah. Alhamdulillah satu kampung itu udah berapa yang bisa nyembelih dan itu sebagai amal soleh bentuk. Jadi kita sadarkan pada mereka bahwa ini amal soleh, nanti ada pahalanya. Dan jadi itu juga cukup menekan biaya. Jadi biaya cuma paling beli silet dan sebagainya itu sedikit. Dan yang saya mau tanyakan, Ustaz, kalau kemudian kita mengambil daging dari korban itu kemudian dimasak, dimakan bersama warga, semua warga, itu boleh nggak? Ya. Selanjutnya ada 2 yang tahu, misalnya tali, terus apa lagi ini? APD, DLL ya. Kalau bisa ini wakaf. Siapa yang mau wakaf pisau? Dah, kumpulin. Kemudian takmir sebagai pengelola. Nanti digunakan tiap tahun sekali. Sama seperti wakaf kipas angin, wakaf apa, yang ketika dibutuhkan bisa dimanfaatkan. Sehingga yang wakaf dapat pahala karena itu dipakai terus. Yang sahibul korban tidak terbebani harus beli pisau karena sudah ada pisau wakaf. Nah, kemudian
berkaitan dengan apa tadi? Kerja bakti ya. Jadi kerja bakti ini kalau dalam bahasa Islam itu kan beramal soleh. Kita bahasakan kerja bakti ya bahasa umum. Tapi hakikatnya apa? Amal soleh. Bapak ngeresiki selokan itu amal soleh enggak? Amal soleh. Bagi mereka yang punya niat benar, amal soleh. Ngeresiki makam, amal soleh. Ngeresiki jalan, amal soleh. Nah, lalu makan bersama, daging untuk makan bersama. Nah, apakah makan bersama ini sama dengan gaji? Beda. Makan bersama bukan gaji. Kita bisa pastikan bukan. Kamu kok tahu kalau itu bukan gaji? Karena semua boleh makan. Yang kerja nggak kerja boleh makan. Sampai ada orang yang mampir masjid sholat, silakan makan. Nah, ini kan sama dengan dibagikan bersama untuk warga. Tapi yang bentuknya mateng. Sehingga untuk makan bersama bukan gaji. Sama sebagaimana yang dibagikan untuk semua warga. Wallahu a'lam. Bisa diambil daging dari kurban untuk makan bersama, Ustaz? Bisa, sama sebagaimana yang dibagikan untuk semua warga. Nah, jadi tidak harus beli dari luar. Satu lagi sebelum itu, Ustaz. Seumpamanya kulit hewan kurban bisa nggak ditukar dengan daging yang sisi kemanfaatannya jauh lebih besar, ditukar untuk Dibagikan. tambahan dagingnya, boleh nggak itu, Ustaz? Nah, pertanyaan itu ada di sini. Menukar kulit dengan daging itu sama dengan jual beli barter ya. Karena jual beli itu bisa pakai uang, bisa pakai barang. Jadi sama-sama jual beli. Menjual uangnya disedekahkan. Pendapat pertama dibolehkan, asal uangnya disedekahkan. Ya. Sama dengan menukar kulit dengan daging, lalu dagingnya disedekahkan. Pendapat pertama boleh. Ini pendapat Hanafiyah dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Dalam Tabyinul Haqa'iq, ini kitab mazhab Hanafi, dinyatakan walau ba'aha bid-darahim liyatasaddaqa biha jaza. Jika dia menjual hasil korbannya dengan pembayaran dirham kemudian disedekahkan dalam bentuk dirham, hukumnya boleh. Li'annahu qurbatun, karena statusnya ibadah sebagaimana sedekah dengan kulit. Al-Khallal, ulama Hambali, mengatakan wa akhbarani Abdul Malik bin Abdul Majid bin Abdul Hamid. Abdul Malik bin Abdul Hamid, ini bukan Humaid, ini Hamid, menyampaikan kepadaku bahwa Imam Ahmad pernah mengatakan, sesungguhnya Ibnu Umar ba'a jilda baqaratin, Ibnu Umar itu pernah menjual kulit sapi dan beliau bersedekah dengan hasil jualannya. Jadi kalau pakai pendapat pertama ini tidak ada masalah. Pendapat kedua dilarang. Ini pendapat mayoritas ulama. Asy-Syaukani mengatakan mereka sepakat bahwa daging tidak boleh dijual, demikian pula kulit. Namun dibolehkan oleh Al-Auza'i, Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, Abu Thawr, dan ini salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah, dan mereka mengatakan wa yusarrafu thamanuhu, hasil penjualannya dipakai untuk dibagikan sebagaimana daging kurbannya. Jadi ada khilaf ya. Bolehkah kulit dijual terus dipakai beli daging lalu dibagikan, atau kulit dijual dapat duit, duitnya dibagikan? Ada dua pendapat di situ. Insyaallah paham? Nah. Ya. Cukup? Izin Ustaz. Yang pertama tadi untuk yang menanggapi makan bersama itu, kalau tempat kami itu biasanya kalau ada akikoh. Kalau enggak akikoh biasanya kita enggak berani makan itu ya, pakai daging kurban itu.
Yang kedua, ini Ustaz pertanyaan, kalau kita berkorban dengan niat atau mengatasnamakan misalnya anak, istri, mungkin cucu atau mungkin orang tua atau mungkin yang sudah almarhum, bagaimana Ustaz itu aja? Nah, Matur suwun. yang pertama, apakah harus nunggu akikah untuk makan bersama? Jawabannya tidak harus. Sehingga boleh-boleh saja ngambil hasil kurban kemudian dipakai makan bersama. Kan statusnya sama seperti dibagikan ke seluruh warga, Pak ya. Ya, masalah yang ikut nanti ada yang makan banyak atau makan sedikit ya, itu tidak signifikan selisihnya. Tapi ini ngambilnya 5 irus. Yang ini 2 irus. Itu tidak terlalu signifikan. Selisihnya tidak banyak ya. Yang kedua, bolehkah kurban atas nama seluruh anggota keluarga? Ya, praktek seperti itu yang dilakukan oleh para sahabat. Bapak bisa lihat ini. Atha bin Yasar pernah bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, bagaimana cara berkurban di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawab Abu Ayyub, dulu orang berkurban atas nama dirinya dan anggota keluarganya. Jadi dalam satu keluarga, dalam satu kakak, di situ ada pemilik hewan, berarti dia yang keluar uang untuk dipakai beli hewan korban, dan ada pengikut. Ini 1 orang untuk kambing atau 1 orang untuk 1 paket sapi, ya. Ini bisa lebih dari 1 orang. Sehingga kalau Bapak berkorban bisa atas nama saya dan seluruh anggota keluarga saya, mencakup istri, anak-anak, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, termasuk orang tua. Nah, syaratnya pengikut ini nafkahnya sama. Siapa orang yang Bapak nafkahi? Anak-anak saya, kemudian istri, kemudian orang tua. Bapak korban 1 untuk mereka semua bisa. Wallahu alam. Pas zuhur. Satu lagi Ustadz sebelum itu, boleh nggak berkorban atas nama orang yang sudah meninggal, Ustadz? Videonya sudah banyak sekali yang ini ya. Kesimpulannya ada 2 pendapat, ada 3 sebenarnya rinciannya ya. Berkorban atas nama orang meninggal sebagai pengikut. Salah satu anggota keluarga kita ada yang sudah meninggal, kita berkorban atas nama seluruh anggota keluarga kita, maka yang meninggal dapat pahala. Yang kedua, berkorban atas nama orang meninggal karena yang bersangkutan pernah wasiat. Ini boleh dengan sepakat ulama. Yang ketiga, berkorban atas nama orang meninggal bukan sebagai pengikut tanpa wasiat, jadi sendirian. Orang berinisiatif, saya akan berkorban atas nama si A yang sudah meninggal, dibelikan seekor kambing. Syafi'iyah mengatakan tidak sah, Hambali mengatakan sah. Ada 2 pendapat. Nah, wallahu alam. Demikian, semoga apa yang kita bahas ini mencerahkan kita semuanya, dan semoga Allah jadikan kita sebagai panitia kurban yang bertakwa kepada Allah. Karena kita mau melakukan tugas yang mulia, maka jangan sampai ada unsur tidak amanah di dalamnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.